apakah Maria dilahirkan tanpa dosa asal? Maria itu menurut mereka dilahirkan tanpa membawa dosa asal. Menurut mereka Maria bukan hanya hidup tanpa dosa, tapi juga dilahirkan tanpa membawa dosa asal. Membahas tentang doktrin-doktrin mengenai Maria yang merupakan salah satu hal besar yang memisahkan gereja Protestan dari gereja Katolik Roma bukan merupakan cerminan anti Katolik, tapi kita harus secara jujur berbicara tentang perbedaan-perbedaan kita. Jadi sama sekali tidak ada unsur personal di sini. Sebagai seorang Protestan atau sebagai orang-orang yang mengikuti tradisi reformasi, kita terikat kepada prinsip formal sola scriptura yang menyatakan bahwa semua doktrin-doktrin terkait dengan kekristenan harus memiliki dasar yang jelas di dalam Alkitab. Kita tidak boleh menciptakan doktrin yang tidak diajarkan di dalam Alkitab. Kupas tuntas Dr. Daging Gadas tentang doktrin Katolik Roma. Maria dilahirkan tanpa dosa asal. Ulasan ini sangat luas dan mendalam, disertai dengan ayat-ayat Alkitab yang relevan dan opini para bapak gereja. Oleh karena itu, saya mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas sebelum berkomentar, sehingga mendapatkan satu pembelajaran penting dan berharga yang semakin membawa pencerahan bagi kita. Tema kita malam ini adalah salah satu dari Marian dogmas, doktrin-doktrin tentang Maria di dalam Katolik Roma. Khususnya kita akan bahas tentang apakah Maria dilahirkan tanpa dosa asal. Nah, biasanya doktrin itu di dalam bahasa Inggris dikenal dengan the Immaculate Conception of Mary ya. Jadi Maria dilahirkan tanpa dosa asal. Nah, saudara jangan salah paham, itu tidak tentang Yesus, tapi tentang Maria. Jadi Maria itu menurut mereka itu dilahirkan tanpa membawa dosa asal, sama seperti saudara dan saya pada umumnya. Kita semua lahir di dalam dosa, kemudian kita lahir sebagai orang berdosa dan melakukan dosa. Menurut mereka Maria bukan hanya hidup tanpa dosa, tapi juga dilahirkan tanpa membawa dosa asal. Itulah yang disebut dengan the Immaculate Conception of Mary. Nah, saudara-saudara, sebelum saya perlihatkan slide saya perlu memberikan beberapa disclaimer terlebih dahulu. Pertama, membahas tentang doktrin-doktrin mengenai Maria yang merupakan salah satu hal besar yang memisahkan gereja Protestan dari gereja Katolik Roma. Membahas tentang isu ini itu bukan merupakan cerminan anti Katolik, bukan. Tapi kita harus secara jujur berbicara tentang perbedaan-perbedaan kita, di mana dasarnya untuk kita memutuskan, no, saya tidak mau ikut atau saya mau ikut. Jadi sama sekali tidak ada unsur personal di sini. Yang kedua, sebagai seorang Protestan atau sebagai orang-orang yang mengikuti tradisi reformasi, kita terikat kepada prinsip formal sola scriptura yang menyatakan bahwa semua doktrin-doktrin terkait dengan kekristenan itu harus memiliki dasar yang jelas di dalam Alkitab. Kita tidak boleh menciptakan doktrin yang tidak diajarkan di dalam Alkitab. Dan menurut pemahaman atau pertimbangan saya, termasuk juga semua ahli yang ada di pihak Protestan, doktrin-doktrin ini sama sekali tidak memiliki dasar di dalam Alkitab, baru diciptakan di kemudian hari. In fact, secara historikal, doktrin tentang Maria dilahirkan tanpa dosa asal itu baru diumumkan sebagai doktrin resmi Gereja Katolik Roma pada tanggal 8 Desember tahun 1854 oleh Paus Pius IX, dan itu pertengahan
abad ke-19. Termasuk bukan hanya mengumumkan itu sebagai doktrin resmi, tapi juga memaklumatkan doktrin itu sebagai obligatori ya, sebagai sesuatu yang wajib. Nanti kita akan lihat bersama, termasuk disertai dengan kutukan, disertai dengan anatema, artinya orang yang tidak percaya bahwa Maria dilahirkan tanpa dosa asal, maka dia mengalami kutuk seperti yang diungkapkan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, terkutuklah dia. Jadi setelah bikin doktrin itu pada pertengahan abad ke-19, kemudian disertai dengan maklumat kutukan atau anatema dan menjadikannya sebagai bagian dari the gospel ya. Artinya bagian dari keselamatan. Kalau kamu tidak percaya itu atau menolak doktrin itu, maka kamu tidak diselamatkan. Itu sederhananya begitu. Jadi kita perlu address ini karena kalau memang deklarasi itu benar, maka kita semua di tubuh gereja Protestan ini yang tidak menerima doktrin itu menurut deklarasi termasuk maklumat kutukan itu, kita semua ini masuk neraka hanya karena kita tidak percaya bahwa Maria itu dilahirkan tanpa dosa. Jadi kita punya hak untuk memberikan jawaban terhadap deklarasi disertai dengan maklumat kutukan itu. Dan secara praktikal, saudara-saudara, sebenarnya saya tidak tertarik. Saya sudah kasih tahu saudara berkali-kali, topik-topik begini ini saya tidak tertarik untuk bahas. Tapi saudara-saudara kita yang di Katolik ini adalah orang-orang yang tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak tahu kapan harus berkomentar dan harus berkomentar apa. Nanti kalau kita bahas begini nanti mereka lagi yang tersinggung. Tapi saudara-saudara, karena ini komentar sudah muncul berkali-kali termasuk di video terakhir saya tentang tipologi kemarin. Datang berkomentar, kami mendoakan supaya Anda menjadi Scott Hahn-nya Indonesia. Saya awal mulanya tidak terlalu tahu siapa Scott Hahn itu ya. Tapi kemudian karena saya didoakan untuk jadi Scott Hahn-nya Indonesia, akhirnya saya cari tahu dia ini siapa. Ternyata dia ini adalah seorang mantan pendeta Presbyterian yang kemudian menjadi Katolik dan bahkan menjadi seorang pembicara yang diminati sangat luas di kalangan Katolik dan terutama sangat sering ya muncul di YouTube kalau saudara ketik saja namanya. Termasuk kalau saudara tambahkan kata kunci typology, dia sangat sering membahas tentang doktrin-doktrin Katolik berdasarkan tipologi. Kemudian saya ambil waktu untuk mendengar Scott Hahn ya dalam 2 atau 3 hari terakhir ini pasca saya membuat sesi live saya yang terakhir dan mendapat komentar begitu. Saya ambil waktu untuk mendengar Scott Hahn khususnya tipologi-tipologi yang dia bangun di sepanjang talks-nya itu, pembicaraannya, presentasi-presentasinya itu. Dan saya jujur saja ya saudara-saudara ya, semua yang dikatakan Scott Hahn terkait dengan tipologi mengenai Maria itu sama seperti seorang penjual obat. Tidak kelihatan seorang scholar meskipun dia bergelar doktor ya. Saya sama sekali tidak melihat bahwa dia memiliki panduan hermeneutik yang cukup sulit. Karena begini saudara-saudara, saudara sudah ikuti penjelasan saya tentang tipologi kemarin. Tipologi itu ada parameter-parameternya. Kamu tidak bisa sekadar mengasumsikan sesuatu, kemudian kamu pikir itu pasti paralel. Ketika kamu tidak punya dasarnya yang jelas, yang clear di dalam kitab suci. Saya memperlihatkan screen saya, tapi itu hanya pengantar saja. Kenapa saya membuat sesi ini dan termasuk juga ya komentar-komentar dari saudara-saudara yang Katolik ini, kalau kita baca itu saudara-saudara, orang yang sabarnya itu sama seperti gunung Himalaya pun, itu segera akan menjadi rata dengan tanah. Karena mereka tidak datang untuk berargumentasi, mereka datang untuk mencaci maki. Nah, saudara sudah tahu ya bahwa kamu mau caci maki saya, mau menghina saya, mau berkomentar ad hominem model apapun, kalau kamu melakukan itu sama dengan kamu nyuruh saya. Saya selama ini kan tidak bahas-bahas tentang ini kan. Saya jawab 1-2 kali kemudian saya bahas topik-topik yang lain karena memang ini tidak menarik bagi saya dan bukan prioritas saya tidak terobsesi dengan ini. Tapi kamu yang tidak tahu kapan harus berhenti, kamu yang datang nyodor-nyodor terus, nanti baru kamu tersinggung
lagi. Dan karena itu saya mau kasih tahu kamu, kalau kamu mau tersinggung silakan tersinggung. Saya bisa buktikan kepada kamu melalui komentar-komentar kamu yang berjubel-jubel bahkan sampai ribuan-ribuan di channel saya ini, memperlihatkan bahwa kamu tuh tidak ada pemahaman Alkitabmu sama sekali, bahkan tidak kelihatan kamu tuh memiliki nilai-nilai kekristenan sama sekali. Yang kamu punya tuh hanya kebencian, hanya caci maki, hanya olokan dan lain sebagainya. Dan channel-channel kalian yang bikin rame-rame di YouTube ini, itu kan isinya itu bukan orang-orang yang terpelajar itu. Itu orang-orang yang sama sekali tidak ngerti apa-apa. Hanya bikin channel untuk ngobrol sampai 5 jam, 3 jam, ngerumpi sana sini, dan berpikir mereka hebat. Nah, karena itu saudara-saudara, saya tidak ingin turun ke level itu. Saya ingin bahas ini dengan memperlihatkan kepada saudara data. Jadi saudara boleh tidak setuju dengan kesimpulan saya, tapi saudara tidak bisa menuduh saya berdusta atau berbohong atau memanipulasi data. Saya akan perlihatkan kepada saudara data bahwa bapak-bapak gereja sama sekali tidak satu pun yang mengajarkan bahwa Maria itu dilahirkan tanpa dosa asal. Bahkan sampai kepada abad kelima, masa John Chrysostom bahkan Hilary of Poitiers, sampai kepada abad keempat, abad kelima, bapak-bapak gereja itu bicara tentang Maria sebagai orang berdosa. Nanti kita akan lihat bersama. Mari kita ikuti dulu presentasi saya terkait dengan topik ini. Dan bagi teman-teman admin yang sudah hadir di sini, silakan menjalankan tugas. Channel ini tidak mentoleransi orang mencaci maki di kolom komentar. Kalau saudara punya komentar atau saudara punya pertanyaan, silakan simpan itu. Di akhir dari presentasi saya akan pakai waktu untuk saudara mengajukan komentar atau pertanyaan dan saya akan respons bagi saudara-saudara sekalian ya. Jadi silakan tertipkan jalannya sisi live ini dan gunakan ini untuk belajar. Even you tidak setuju pun you tetap bisa belajar sesuatu. Dan itu yang namanya kerendahan hati. Tapi kalau kamu dibutakan oleh fanatisme buta, memang kamu tidak akan pernah belajar. Kamu akan cenderung menjadi orang yang bebal ya. Saya akan fokus kepada contoh nyata tentang bagaimana orang itu abuse, menyalahgunakan tipologi untuk bikin doktrin. Dan karena itu mari kita lihat bersama beberapa poin pengantar terlebih dahulu. Pertama, saya sudah jelaskan kemarin bahwa tipologi itu bicara tentang korespondensi historis. Apakah itu soal orang, peristiwa, institusi, jabatan, atau benda di dalam perjanjian lama yang para penulis perjanjian baru secara jelas itu ada di dalam teks, membuat paralelnya. Jadi itu bukan sesuatu yang sekadar kamu asumsikan, sekadar kamu presupposisikan di kepala kamu, kemudian kamu membuat kesimpulan bahwa pasti itu tipologi. Tidak. Tipologi itu harus ada di dalam teks. Kalau tidak ada di dalam teks, kamu tidak boleh bikin kesimpulan sendiri. Nanti kita akan lihat bahwa segala sesuatu yang dikatakan Scott Hahn mengenai tipologi antara Hawa dan Maria, itu semua hanya presupposisi di kepalanya. Itu asumsi, tidak ada di dalam teks. Bahkan dia cenderung memperkosa teks untuk dicocok-cocokin dengan apa yang sudah dia simpulkan terlebih dahulu di dalam kepalanya. Jadi tipologi itu harus didasarkan atas eksegesis. Artinya itu harus in the text. Untuk dua hal atau dua orang atau dua elemen yang diparalelkan, yang ditipologikan, itu harus ada di dalam teks. Saudara, ingat presentasi saya kemarin tentang Yesus sebagai Musa yang baru. Semua poin paralel itu saya tidak bikin sendiri. Semua poin itu ada di dalam teks, in the text. Jadi tugas kita hanya mengeluarkan, oke, Matius bilang begini, Keluaran bilang begini, kelihatan ada paralelnya. Jadi you tidak bisa hanya bilang Musa adalah tipologi dari Yesus dan Yesus adalah New Moses. Sekadar mengasumsikan Yesus adalah New Moses padahal perjanjian baru tidak ngasih tahu, tidak membuat paralel itu. Nah, nanti kita akan lihat bahwa Scott Hahn itu sekadar mengasumsikan bahwa Maria adalah New Eve.
adalah Hawa yang baru, tapi you ketemu itu di mana? Di dalam seluruh perjanjian baru you tidak pernah ketemu. Perjanjian baru menyatakan bahwa Maria adalah Hawa yang baru. Jadi you tidak bisa sekadar mengasumsikan itu. Misalnya kalau you mengatakan Yesus adalah new Adam, Adam yang baru atau Adam yang kedua, itu ada di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ngasih tahu itu secara eksplisit. You baca misalnya Roma pasal 5 ayat 14, 15. Kemudian 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam, jadi bicara tentang Adam yang pertama, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Lalu ayat 45 1 Korintus 15, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir, Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Itu bukan asumsi. Itu in the text. Jadi waktu kita mengatakan Yesus adalah new Adam, Yesus adalah Adam yang kedua atau second Adam, kita tidak sekadar mengasumsikan bahwa Yesus itu second Adam, tidak perlu ada teksnya, tidak apa-apa. Itu in the text, jelas ada di dalam teks. Nah, kamu yang berbui-bui tentang tipologi tentang Maria itu, silakan kasih lihat di dalam teksnya. You tidak akan temukan. Seluruh perjanjian baru tidak pernah membuat koneksi itu secara jelas di dalam teksnya. Artinya, kamu sudah punya teologi, kemudian kamu karena tidak punya dasarnya yang jelas, lalu kamu mencoba mencocok-cocokin hal-hal yang menurut kamu paralel, kemudian kamu bilang ini dasarnya. Padahal waktu orang Kristen bikin tipologi, membuat pembacaan tipologis, mereka tidak mulai dari tipologi, tapi mulai dari pernyataan yang jelas. Dalam presentasi saya kemarin saya katakan bahwa tipologi tidak menjadi dasar dari doktrin. Doktrin menjadi dasar dari tipologi. Alkitab sudah bikin doktrin Yesus adalah Adam kedua. Maka sekarang berdasarkan doktrin itu kita melakukan pembacaan tipologis. Jadi dari doktrin, dari teologi kepada tipologi. You tidak bisa balik itu dari tipologi kepada doktrin. Doktrinmu itu tidak ada di dalam Alkitab. Supaya terdengar ada dasarnya, kemudian kamu pergi kepada tipologi dan jadikan tipologi sebagai dasar untuk doktrin. Itu terbalik, itu sama seperti kamu sudah panah dulu, setelah anak panahnya sudah nancap, baru kamu bikin lingkarannya, baru bikin targetnya. Ya akan selalu kena. Kamu bisa buktikan apa saja dengan tipologi kalau pakai prinsip itu. Satu kali lagi, kamu bisa buktikan apa saja pakai tipologi kalau kamu pakai prinsip itu. Itu sebabnya saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saat saya bikin presentasi tentang tipologi, ada yang bertanya tentang upaya pihak seberang non-Kristen untuk mencari-cari tipologi antara Musa dengan Muhammad. Ya itu kalau kamu menggunakan tipologi secara tidak terkontrol begitu, kamu bisa membuktikan apa saja. Tapi tipologi tidak bisa digunakan begitu. Tipologi harus digunakan atas dasar yang jelas. Itu harus ada di dalam teks. Kamu tidak bisa bangun paralel apa saja yang cocok dengan yang kamu ingin buktikan. Paralel itu harus ada di dalam teks. Harus. Kalau tidak ada kamu tidak punya dasar untuk bikin tipologi itu. Nah sekarang kamu tidak punya teksnya yang secara jelas menyatakan bahwa Maria dilahirkan tanpa dosa. Kamu tidak punya teksnya. Termasuk juga doktrin-doktrin yang lain ya nanti kita akan lihat bersama. Jadi satu kali lagi ini prinsip yang sangat penting. Tipologi itu harus didasarkan atas eksegesis. Dan eksegesis itu berarti itu harus ada di dalam teks untuk kedua elemen itu. Tidak bisa hanya satu. Lalu yang ini kamu sekadar asumsikan. Nanti kita akan lihat bersama. Dua-duanya harus ada di dalam teks. Sama seperti waktu kemarin saya bicara tentang Musa sebagai Nuh yang baru, itu ada di dalam teks. Yesus sebagai Musa yang baru itu ada di dalam teks. Itu tidak membuat cocokmologi di situ. Itu ada di dalam teks. Jadi berdasarkan eksegesis. Kamu tidak bisa sekadar mengasumsikan itu. Nah, kemudian karena itu tipologi tidak boleh menghasilkan doktrin yang baru. No new theology.
Tipologi tidak bisa menghasilkan doktrin yang baru. Doktrinnya sudah ada dulu di dalam teks. Misalnya Yesus sebagai Adam kedua, Yesus sebagai Musa yang baru, Yesus sebagai Daud yang baru, New David. Sudah ada di dalam teks dulu. Setelah itu baru kita lihat atau melakukan pembacaan tipologis. Jadi setelah melakukan pembacaan tipologis kita tidak akan muncul dengan teologi yang baru. No, karena teologinya sudah ada di dalam teks. Nah ini tidak. Mereka sudah bikin teologi dulu, bikin doktrin dulu, setelah itu baru gunakan tipologi untuk buktikan itu. Jadi kamu menghasilkan teologi yang baru ketika teologimu tidak ada di dalam teks. Doktrin itu tidak ada di dalam teks. Itu kekacauan metodologis yang luar biasa ya, yang sangat tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir, saya kasih tahu kalian kemarin, tipologi itu fokus kepada Kristus. Dan Kristus sendiri yang kasih tahu itu seluruh kitab suci berbicara mengenai aku. Jadi even motif-motif yang lain yang sekunder, yang minor seperti Paulus, seperti Maria, seperti Petrus, even motif-motif yang lain semuanya selalu terkait dengan Yesus. Jadi fokus dari tipologi adalah Tuhan Yesus. Seluruh kitab suci berbicara mengenai aku. Itu Lukas pasal 24. Di dalam Yohanes pasal 5, Musa menulis tentang aku. Jadi fokus dari tipologi adalah Kristus. Kamu tidak bisa bicara tentang orang, seseorang tertentu sedemikian tingginya. Bahkan kalau saudara dengar mereka bicara tentang Maria sebagai the Queen Mother, itu bahkan Yesus saja bisa kalah dari Maria. Yesus saja bisa tidak berdaya kalau Maria yang datang minta. Katanya kalau kau mau minta sesuatu, minta melalui Maria. Karena Maria adalah ibu suri katanya. Jadi bahkan Yesus pun menjadi tidak berdaya di hadapan seorang Maria. What the heck? Nah, dalam kaitan dengan itu saudara-saudara, prinsip-prinsip itu adalah prinsip-prinsip yang fundamental. Begitu kamu violate itu, melanggar prinsip-prinsip itu, kamu berakhir dengan akrobat. Kamu bermain badut, bermain sirkus hermeneutik dilakukan oleh Scott Hahn. Nanti saya akan buktikan bagi saudara-saudara. Nah, hanya untuk pengetahuan saja, Mariologi atau Marian dogmas itu ada 4 elemen. Ya, yang pertama, poin tentang Maria sebagai the mother of God, ya, ibu Allah, ibunda Allah. Itu sebenarnya untuk poin itu antara kekristenan yang Protestan dengan yang Katolik itu ada persetujuan di situ karena itu ada di dalam konsili. Maria sebagai Theotokos, tapi kita perlu kasih catatan. Gelar Theotokos bagi Maria di dalam konsili itu tidak terutama tentang Maria, tapi tentang Yesus. Bahwa bayi yang dikandung oleh Maria adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Jadi gelar itu diberikan kepada Maria untuk melindungi kristologi. Jadi tidak terutama tentang Maria, tapi terutama tentang Yesus itu siapa. Bayi yang dikandung di dalam rahim Maria, yang terlihat lemah sebagai bayi, janin di dalam rahim Maria, bahkan lahir sebagai bayi, adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Jadi gelar itu tidak terutama mengenai Maria, tapi terutama mengenai kristologi. Nah, kemudian yang kedua, mereka percaya akan apa yang disebut dengan Maria lahir tanpa dosa asal, yang akan menjadi pokok utama pembahasan kita malam ini, the Immaculate Conception of Mary. Kemudian mereka percaya akan the perpetual virginity of Mary. Jadi Maria tetap perawan. Setelah melahirkan Yesus, dia tidak melakukan hubungan seksual dengan Yusuf. Dan yang keempat, Maria diangkat tubuhnya ke surga, the bodily assumption of Mary. Nah, 4 poin itu saudara, saya tidak mungkin bahas semua sekaligus malam ini. Jadi karena tujuan saya juga bukan tentang itu, tapi hanya untuk memperlihatkan kepada saudara tentang penyalahgunaan dari tipologi
hanya untuk membuktikan satu doktrin yang tidak ada dasarnya sama sekali di dalam seluruh kitab suci. Nah, jadi mari kita fokus hanya kepada the Immaculate Conception of Mary. Kemudian untuk tujuan itu kita akan bahas beberapa hal. Pertama, nanti kita akan lihat presentasi dari Scott Hahn. Kemudian yang kedua, saya akan kasih tanggapan khususnya untuk Yohanes pasal 2. Dan yang ketiga, kita akan lihat pandangan bapak-bapak gereja terkait dengan Maria. Dalam kaitan dengan apakah Maria itu tanpa dosa atau sebenarnya dia orang berdosa yang butuh penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, mari kita mulai. Nah, kalau saudara ingin tahu pandangan Scott Hahn, itu linknya ada di kotak deskripsi. Karena saya live tengah malam, saya tidak sempat potong videonya untuk bikin klip-klip begitu. Malah saya lebih bagus lagi, saya sarankan saudara tonton videonya secara lengkap. Itu linknya ada di kotak deskripsi. Dia berbicara tentang Maria sebagai New Eve, sebagai Hawa yang baru. Nah, saudara tahu kenapa dia berjuang banget untuk bikin koneksi itu? Karena dia ingin mendukung doktrin ini. Maria dilahirkan tanpa dosa. Jadi sama seperti Hawa diciptakan tanpa dosa, Maria juga dilahirkan tanpa dosa asal. Jadi sebenarnya itu keseluruhan poinnya, tapi dia bikin jadi berbunga-bunga. Padahal ujung-ujungnya dia ingin menyatakan begitu. Nah, yang menarik adalah saudara-saudara, di dalam presentasi itu kalau saudara tonton ya, presentasi itu kurang lebih 30 sekian menit lah. Dia mengatakan bahwa bapak-bapak gereja menyatakan bahwa Maria adalah New Eve, adalah Hawa yang baru. Misalnya dia kutip dari Justinus Martyr. Tapi kalau saudara dengar kutipan dari Justinus Martyr yang dia bacakan di dalam presentasi itu bukan video tapi rekaman audio ya. Yang dia bacakan di dalam presentasi itu, Justinus Martyr hanya menyatakan bahwa sama seperti Yesus adalah Adam kedua, Maria adalah Hawa yang baru atau New Eve. Tapi Justinus Martyr tidak pernah bikin kesimpulan bahwa karena Maria adalah New Eve, maka Maria lahir tanpa dosa. You tidak temukan itu di dalam Justinus Martyr. Itulah the whole point-nya. Kalau kamu bikin tipologi itu tidak ada doktrinnya yang jelas. Karena orang bisa setuju dengan tipologi kamu, tapi mereka tidak setuju dengan doktrinmu. Jadi even kalaupun kau membuktikan bahwa Maria adalah Hawa yang baru, kau tetap tidak bisa membuktikan berdasarkan tipologi bahwa Maria dilahirkan tanpa dosa. Karena dilahirkan tanpa dosa itu premis tersendiri. Itulah sebabnya tadi saya katakan doktrin itu harus ada dasarnya dulu. Setelah itu baru kamu pergi kepada tipologi. Kalau kamu sudah punya doktrinnya, tidak ada dasar jelasnya, pergi kepada tipologi. Tipologimu pada akhirnya tidak memimpin kepada kesimpulan itu. Justinus Martyr tidak pernah mengatakan bahwa Maria dilahirkan tanpa dosa hanya karena dia percaya bahwa Maria adalah Hawa yang baru, New Eve. Jadi percaya bahwa ada tipologi mengenai Maria dan Hawa bukan merupakan bukti bahwa Maria dilahirkan tanpa dosa. Maria dilahirkan tanpa dosa itu premis sendiri. Kamu harus buktikan itu on the other ground, atas dasar yang lain, bukan atas dasar tipologi itu. Jadi berbui-bui mengutip dari Justinus Martyr tidak membuktikan apa-apa. Bahkan Scott Hahn memberi kesan yang keliru ya. Kalau saudara dengar presentasinya itu, Scott Hahn berulang kali mengatakan, saya menemukan ini di dalam bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja lah yang membuat saya berupaya menemukan tipologi antara Maria dengan Hawa. Bapak-bapak gereja tidak percaya bahwa Maria dilahirkan tanpa dosa. Yes, kalau saudara baca bapak-bapak gereja, mereka bicara tentang Maria sebagai a holy, wanita yang kudus, bahkan model of virginity ya, model dari keperawanan.
Bahkan Agustinus juga mengatakan bahwa Maria dipelihara dari segala kelemahan. Tapi mereka mengatakan begitu tidak berarti mereka bilang Maria dilahirkan tanpa dosa asal. Karena waktu mereka bilang begitu, yang mereka ingin katakan adalah Maria dilahirkan dengan sifat berdosa, tapi dia memilih untuk taat. Itu posisi bapak-bapak gereja. Even sejumlah bapak gereja akan saya perlihatkan, tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa Maria orang berdosa. Artinya bapak-bapak gereja itu tidak merasakan ada tekanan bahwa mereka harus bilang Maria itu dilahirkan tanpa dosa. Origenes, John of Chrysostom, Basilius dari Kaisaria, termasuk juga Hilary of Poitiers mengatakan Maria itu berdosa. Dan mereka kasih teks buktinya, nanti kita akan lihat bersama. Jadi memberi kesan yang terlalu melebihi bukti yang ada, ya mengutip dari Justinus Martir tidak membuktikan bahwa Maria dilahirkan tanpa dosa. Nah, kemudian saudara mungkin bertanya-tanya begini, oke, kalau Yesus adalah New Adam, maka Maria adalah Hawa yang baru. Kemudian saudara tanya, di mana dasarnya? Scott Hahn mengatakan bahwa dasarnya ada di dalam Yohanes pasal 2. Khususnya pernikahan di Kana. Termasuk kalau saudara ikuti presentasi itu, dia secara jelas menyatakan bahwa cara dia menemukan doktrin tentang Maria di dalam Alkitab adalah melalui tipologi. Dan itu secara implikasi dia ingin bilang tidak ada dasar yang jelas. Kamu sudah bikin doktrin dulu, sekarang mari kita cari tipologi. Itu sama seperti yang tadi saya bilang. Kamu panah dulu, anak panahnya sudah nancap, baru kamu bikin lingkarannya sebagai target. Ya selalu kena. Karena tipologi tanpa dasar itu bisa dipakai untuk membuktikan apa saja. Yang juga pada akhirnya orang akan ketawain kamu. Nah, bagaimana caranya dia membaca Yohanes pasal 2? Dia memberi penekanan pada Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga. Jadi pernikahan itu terjadi pada hari ketiga. Kemudian dia mulai bikin cocokmologi dengan mengkaitkan itu dengan Yohanes pasal 1. Saudara ingat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 itu kan motif penciptaan kan. Pada mulanya adalah firman, itu kata yang muncul di dalam Kejadian pasal 1. Kemudian bicara tentang terang itu telah ada di dalam dunia. Ingat Kejadian pasal 1 ketika bicara tentang Tuhan berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi ada motif creation di situ. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dan menurut dia itu hari yang pertama. Kemudian baca terus pasal 1 ayat yang ke-29. Kita lihat dulu teksnya supaya sama-sama kita. Ini lucu sekali. Pasal 1 ayat yang ke-29. Keesokan harinya. Nah kalau di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 itu hari pertama. Jadilah terang maka terang jadi. Keesokan harinya berarti hari yang kedua. Ayat 29. Lalu keesokan harinya lagi ayat 35 berarti hari yang ketiga. Lalu keesokan harinya lagi di pasal 1 ayat 43 itu berarti hari yang keempat. Dan pernikahan itu terjadi pada hari ketiga maka itu hari yang ketujuh. Kemudian dia bilang begini. Sama seperti pada hari yang ketujuh terjadi covenant of marriage. Covenant pernikahan antara Adam dan Hawa. Adam bilang, perempuan, engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan menyebut Hawa sebagai perempuan. Begitu juga di dalam pernikahan di Kana. Yesus menyebut ibunya Gunai, perempuan. Mulai terdengar menarik bagi saudara kan? Karena pada hari ketiga dan itu dicocok-cocokin dengan keesokan harinya, keesokan harinya, keesokan harinya. Jadi pas hari ketujuh. Artinya sudah 4 hari kan. Kemudian pada hari ketiga berarti hari ketujuh. Dan pada hari ketujuh dalam konteks pernikahan di Kana. Yesus menyebut Maria Gunai, ibu. Dan dia bahkan bilang. Kata itu di dalam bahasa Yunani. Mengindikasikan kesetaraan. Kesetaraan. Nah pertanyaan. Kalau saudara baca Yohanes pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Saudara-saudara itu kasihan ya, maksudnya apa ya orang bikin tafsiran model begitu ya. Hanya karena sudah punya doktrin dulu. Mari kita lihat beberapa masalah dari pembacaan itu. Saudara, motif penciptaan
motif creation itu tidak muncul di dalam Yohanes pasal 2. Tapi untuk membuat tafsiran tipologis itu bekerja sesuai dengan yang diinginkan Scott Hahn, dia harus tarik motif itu mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 2. Motif penciptaan itu hanya ada di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. That's it. You tidak punya motif penciptaan di Yohanes pasal 2. Dan itu kita bisa buktikan dengan gampang. Misalnya tentang keesokan hari itu. Di ayat 29 keesokan hari itu bicara tentang Yesus datang ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pertanyaan, apa hubungan Yesus datang ke sungai Yordan pada keesokan harinya itu dengan motif penciptaan? Tidak ada hubungannya. Kemudian keesokan harinya lagi di pasal 1 ayat 35. Itu bicara tentang 2 murid Yohanes Pembaptis yang mengikut Yesus. Pertanyaan, apa hubungan 2 murid Yohanes Pembaptis yang mengikut Yesus dengan motif penciptaan? Tidak ada hubungannya. Kemudian keesokan harinya di pasal 1 ayat 43. Itu bicara tentang Filipus dan Nathanael mengikut Yesus. Pertanyaan, apa hubungan Filipus dan Nathanael mengikuti Yesus dengan motif penciptaan hanya karena ada kata keesokan harinya di situ? Tidak ada hubungannya. Jadi saudara lihat Scott Hahn ini menciptakan paralelnya sendiri yang teks itu tidak bilang itu paralel. Dia memperkosa teks itu hanya untuk dicocok-cocokin supaya terjadi covenant of marriage. Kemudian pada hari ketujuh, dan ini yang menurut saya ini sangat luar biasa menyedihkan ya. Pada hari ketujuh katanya terjadi covenant of marriage di Eden antara Adam dan Hawa. Kalau saudara baca narasi kitab Kejadian pasal 1 pasal 2. Penciptaan Adam dan juga Hawa itu terjadi pada hari keberapa? Hari ke-6, bukan hari ke-7. Dan karena terjadi pada hari ke-6, tapi paralel itu hanya bisa bekerja kalau 7 hari. Karena keesokan hari itu kan 7 hari. Maka dia terpaksa harus mengubah apa yang ada di dalam Kejadian. Dia bikin pada hari ke-7. Kemudian di Kejadian pasal 1, terutama pasal 2 ya, ayat 20 sampai dengan ayat 25. Hawa dan Adam menjadi pasangan suami istri di situ. Artinya ada covenant of marriage pada hari ke-6 ya, bukan pada hari ke-7. Scott Hahn mengubah Alkitab untuk dia cocokin dengan teologinya. Terjadi covenant pernikahan di situ, kemudian Adam menyebut Hawa sebagai perempuan, dan sekarang Yesus di konteks pernikahan di Kana menyebut Maria sebagai gunai. Jadi apa maksud Scott Hahn? Terjadi covenant of marriage, covenant pernikahan antara Yesus Adam kedua dan Maria sebagai Hawa yang kedua. Jadi Yesus menikahi ibunya sendiri di dalam peristiwa itu. Itu kegilaan. Itu betul-betul kegilaan. Kalau kamu menekankan motif creation dengan penekanan khusus kepada covenant of marriage hanya karena ada pada hari ketiga, kemudian ada kata gunai di situ. Jadi Yesus menikahi ibunya sendiri di Yohanes pasal yang kedua. Itu satu kegilaan. Itu yang saya sebut sebagai akrobat hermeneutik. Ya, orang bermain sirkus, jadi badut, jadi lucu-lucuan. Dan yang terakhir, even kamu bisa membuktikan, saya percaya tidak ada. Even kamu bisa membuktikan bahwa Maria sebagai New Eve, tetap kamu tidak bisa membuktikan doktrin bahwa Maria diciptakan atau dilahirkan tanpa dosa. Saudara perhatikan ya, Hawa dan Adam itu ada pada posisi yang unik. Mereka tidak dilahirkan, tapi mereka diciptakan. Jadi mereka tidak punya orang tua. Maria itu dilahirkan. Dia punya bapak, dia punya mama. Artinya dia mewarisi dosa dari Adam yang diturunkan secara genetik melalui hubungan normal biologis suami istri, lalu lahirlah seorang anak. Salah satunya adalah Maria. Dan
Bapak-bapak gereja yang mana yang bikin kesimpulan bahwa Maria itu dilahirkan tanpa dosa? Kalau saudara baca Vatikan I dan lain sebagainya, setiap kali mereka bikin doktrin, mereka akan selalu bawa-bawa nama bapak-bapak gereja. Ini selalu dipercaya, bapak-bapak gereja. Orang-orang ini kalau ngomong tentang bapak-bapak gereja dukung doktrin mereka, saudara punya tingkat skeptisisme itu harus full 100%. No, tidak mendukung. Nanti kita akan lihat, bapak-bapak gereja tidak ngomong begitu. Even para sarjana Katolik, para ahli Katolik sendiri yang melakukan studi historikal mengenai doktrin ini, bilang bahwa sampai pada abad ke-5, tidak ada satupun bapak gereja yang percaya bahwa Maria dilahirkan tanpa dosa. Nanti akan saya buktikan bagi saudara-saudara sekalian. Ini Origenes. Origenes membuat satu tafsiran yang kemudian dominan diikuti oleh bapak-bapak gereja yang lain. Tentang Lukas pasal 2 ayat 35 itu narasi bicara tentang Yesus dibawa ke bait suci yang masih bayi, kemudian digendong oleh Simeon dan Hana, dan Simeon membuat satu nubuat tentang Maria, lalu Simeon memberkati mereka di situ Maria dan bayi Yesus, dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu Maria, menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam tafsirannya Origenes yang kemudian diikuti oleh bapak-bapak gereja yang lain. Origenes bilang begini, perhatikan. Kemudian Simeon berkata, sebuah pedang akan menembus jiwamu. Pedang apakah ini yang tidak hanya menusuk hati orang lain, tapi bahkan hati Maria. Ya, karena di dalam teks itu dikatakan menusuk jiwamu. Kitab suci dengan jelas mencatat bahwa pada saat sengsara, maksudnya penderitaan Yesus, semua rasul melakukan sesuatu yang memalukan atau tergoncang. Tuhan sendiri berkata, malam ini kamu semua akan terguncang. Oleh karena itu mereka semua sangat terguncang. Sehingga Petrus juga pemimpin para rasul menyangkal dia 3 kali. Mengapa kita berpikir bahwa Bunda Allah atau Ibu Allah kebal dari keterguncangan itu? Ketika para rasul juga terguncang. Jika dia tidak mengalami keterguncangan pada saat sengsara Tuhan, maka Yesus tidak mati demi dosa-dosanya. Saudara perlihat ini logik yang sangat luar biasa dari Origenes ya. Kalau Maria tanpa dosa, artinya dia tidak mengalami goncangan itu, maka dia tidak melakukan dosa dan karena itu Tuhan Yesus tidak mati bagi dia. Maka Yesus tidak mati demi dosa-dosanya. Namun jika semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ini dia kutip dari Roma pasal 3 ayat 23, namun dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan ditebus, maka Maria juga merasa tergoncang saat itu. Jadi Origenes tidak memandang Maria itu tanpa dosa. Malah menurut Origenes sama seperti Petrus yang mengalami ketergoncangan bahkan menyangkal imannya sebanyak 3 kali. Maria juga mengalami hal yang sama dan menurut Origenes itu membuktikan bahwa Maria juga harus menjadi objek yang akan mendapatkan manfaat dari penebusan Kristus. Kamu bikin doktrin Maria tidak lahir tanpa dosa dan bahkan hidup tanpa dosa. Pertanyaan, kalau begitu Maria tidak butuh ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus adalah juru selamat bagi semua orang, satu-satunya juru selamat kecuali Maria. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang di situ di dalam konteks surat Roma, saudara baca sampai di pasal 5, bicara tentang keturunan Adam. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu sebabnya Origenes mengatakan, kalau kamu bilang Maria tidak mengalami goncangan dan karena itu berdosa, kamu mengatakan bahwa Maria tidak memerlukan manfaat dari penebusan Kristus.
Tapi kalau dia memang termasuk di dalam kata-kata Paulus Roma pasal 3 ayat 23, maka dia juga mengalami atau menerima manfaat dari penebusan Kristus. Itu Origenes. Ini Basilius dari Kaisarea. Juga masih tentang Lukas pasal 2 ayat 35. Mengikuti tafsiran dari Origenes, Basilius mengatakan, menurut firman Tuhan dikatakan, kamu semua akan tergoncang karena aku. Oleh karena itu Simeon bernubuat tentang Maria sendiri. Dia merujuk kepada Lukas pasal 2 ayat 35. Bahkan kamu sendiri, ini dia bicara tentang Maria ya. Bahkan kamu sendiri yang telah diajari dari tempat tinggi tentang hal-hal tentang Tuhan, akan dilanda keraguan. Inilah pedang itu, agar banyak hati disingkapkan. Ia menunjukkan bahwa setelah kehinaan pada salib Kristus, pemulihan akan datang dari Tuhan kepada para murid dan Maria sendiri yang meneguhkan hati mereka dalam iman kepadanya. Dengan cara yang sama kita melihat Petrus setelah dia terguncang semakin teguh berpegang pada imannya kepada Kristus. Apa yang bersifat manusiawi dalam dirinya terbukti tidak benar agar kuasa Tuhan dapat diperlihatkan. Hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Origenes, Maria berdosa. Hilary of Poitiers sampai ini sudah abad keempat loh, setelah Nisea loh ini. Jadi setelah abad keempat Bapak Gereja sebesar Hilary of Poitiers yang sangat mempengaruhi Agustinus di dalam Tractatus Super Salmos, yaitu homilinya tentang kitab Mazmur, Hilary of Poitiers mengatakan masih tentang hal yang sama. Sebuah pedang akan menembus jiwa Maria yang terberkati sehingga banyak hati dapat tersingkap. Jika perawan ini, this virgin, yang mampu mengandung Tuhan, artinya melalui rahimnya Yesus itu dikandung kemudian dilahirkan. Jika perawan ini yang mampu mengandung Tuhan akan menghadapi beratnya penghakimannya, siapa yang berani menginginkan penghakiman ini? Jadi Hilary of Poitiers bahkan mengatakan sebagai orang berdosa, Maria akan mengalami penghakiman. Itu di dalam homilinya mengenai Mazmur ya. Kemudian tentang Yohanes pasal 2. Kalau Scott Hahn benar, kenapa sampai pada abad keempat, abad kelima, kok bapak-bapak gereja tidak membaca Yohanes pasal 2 seperti begitu? Hal yang sama seperti Matius pasal 16, 18, kemudian Yohanes pasal 21 yang mereka kutip untuk paus. Tidak ada bapak gereja yang membacanya seperti mereka membaca. Tapi mereka mengatasnamakan, ini semua bapak-bapak gereja setuju dengan kami. No, tidak ada. Bapak-bapak gereja tidak membaca Yohanes pasal 2 seperti Scott Hahn membaca itu ya. Dan ini dari seorang yang sangat dihormati pada abad keempat, bahkan sangat penting ya. Yohanes Chrysostomus, ini Bishop of Constantinople. Dan dia berkomentar mengenai kata-kata Maria. Jadi saudara ingat di dalam Yohanes pasal 2, saat pesta itu kekurangan anggur. Kemudian ibunya bilang kepada Yesus ya, mereka kekurangan anggur. Kemudian Yesus bilang, hai perempuan, apa urusanmu dengan aku saatku belum tiba? Nah kalau saudara dengar kata-kata Yesus begitu, itu tidak terdengar seperti lamaran pernikahan. Tapi begitu Scott Hahn baca itu, dia isolasi satu kata gunai doang, kemudian dia buang selebihnya dari kalimat itu, lalu dia bikin itu terdengar seperti kafenan pernikahan. Waktu saudara baca kata-kata Yesus di dalam Yohanes pasal 2, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Yesus bilang, hai perempuan, apakah urusanmu dengan aku? Saatku belum tiba. Apakah itu terdengar seperti Yesus melamar Maria sebagai Hawa yang kedua? No, Yesus sedang menegur Maria di situ. Maria, kamu tidak boleh ngatur-ngatur saya untuk urusan yang beginian. Kamu tidak punya urusan dengan saya untuk hal-hal yang beginian. Dan Yohanes Chrysostom membacanya begitu. Kalau saudara baca, lihat di kata-kata Yohanes Chrysostom ya. Ini tentang Maria di Yohanes pasal 2. Yohanes Chrysostom. Sebab ia, Maria, ingin melakukannya demi kebaikan mereka. Dan melalui putranya dia ingin menjadikan dirinya lebih mencolok. Mungkin dia juga mempunyai perasaan duniawi seperti saudara-saudaranya.
ketika mereka berkata, tunjukkanlah dirimu kepada dunia dengan keinginan untuk mendapat pujian atas mujizat-mujizatnya. Jadi menurut Yohanes Chrysostom, kata-kata Maria di situ itu adalah selain untuk membantu orang-orang itu, tapi mungkin saja Maria ingin mendapatkan kredit, mendapatkan pujian dengan melihat putranya melakukan mujizat di tempat semacam itu. Jadi itu tidak terdengar seperti Yesus melamar Maria menjadi Hawa yang kedua ya, terjadi kavenan pernikahan di situ ya. Dan tidak terdengar seperti Yesus itu fine-fine aja dengan perkataan Maria, permintaan Maria di dalam konteks itu ya. Kemudian termasuk juga kalau saudara baca Matius pasal 12, itu salah satu teks yang juga dominan mendapat komentar dari bapak-bapak gereja ya. Dari ingat peristiwa itu Yesus sedang mengajar. Kemudian Maria dan saudara-saudaranya datang hendak bertemu dengan dia. Kemudian ada orang yang datang kasih tahu kepada Yesus, Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Dan menarik adalah Yesus tidak bilang, ya, mari kita semua harus hormat kepada the Queen Mother, the divine maternity. No, Yesus tidak bilang begitu. Yesus tidak bilang bahwa mari kita semua menjadikan Maria, kalian semua kalau mau minta sesuatu kepada saya, minta melalui Maria. Yesus tidak bilang begitu. Yesus malah bilang begini, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firmanku dan melakukannya. Dan itu bapak-bapak gereja banyak membuat komentar tentang itu loh. Bahkan kalau saudara baca paralelnya di Markus pasal yang ketiga ya. Anak saudaranya menganggap dia telah menjadi gila. Itu sebabnya mereka datang untuk mau membawa pulang dia. Yuk kalau baca Matius pasal 12, yuk tidak mendapat kesan bahwa Yesus itu menjadikan Maria itu sebagai tokoh yang sangat sentral untuk menjadi perantara antara umatnya dengan dia itu. Itu sama sekali yuk tidak dapat komentar kesan itu, termasuk di dalam semua literatur perjanjian baru yang lain. Pada masa para rasul, terutama di dalam kisah para rasul, kita tidak mendapati lagi peran Maria. Di dalam surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, dan lain sebagainya, kita tidak dapat lagi peran itu. Jadi dari mana ceritanya kamu bikin kesimpulan semacam itu ya? Nah, ini dari seorang Katolik priest ya. Dan dia berasal dari Italia. Artinya dia langsung tinggal di dekat Vatikan. Dia tidak tinggal di Jawa Timur atau tidak tinggal di Kupang atau tidak tinggal di mana. Dia tinggal di Italia dan menulis dalam bahasa Italia, tapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dia melakukan studi khusus tentang Maria menurut bapak-bapak gereja. Kalau saudara lihat judul bukunya di screen ya, namanya Luigi Gambero, Mary and the Fathers of the Church, the Blessed Virgin Mary in Patristic Thought. Jadi ini saya tidak kutip dari orang Protestan. Ini ahli, berasal dari Italia dan dia Katolik priest. Dia seorang imam Katolik. Dan dia sudah meninggal tahun 2013 yang lalu. Dan dia tulis buku ini sangat sering dikutip ya. Dan dia bilang begini, ini dia kasih komentar, saya kasih dulu konteksnya. Konteks dari kutipan ini dia kasih komentar tentang pandangan Theodotus pada abad yang kelima. Dan dia bilang begini, misi yang diembankan Allah bagi perawan itu begitu penting sehingga beberapa bapak berpendapat bahwa misi tersebut memerlukan persiapan yang memadai. Saat ini kita tahu, maksudnya dia bicara tentang pandangan doktrin Katolik Roma mengenai the Immaculate Conception of Mary ya. Saat ini kita tahu bahwa persiapan itu terjadi dalam misteri Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Jadi dia bicara tentang doktrin Katolik itu. Di mana Maria tidak hanya dilindungi dari dosa asal dan konsekuensi moralnya, namun juga dipenuhi dengan rahmat yang luar biasa. Para bapak gereja tampaknya tidak mengetahui tentang hak istimewa unik ini. Artinya bapak-bapak gereja tidak berpandangan begitu. Mereka berpikir bahwa campur tangan ilahi khusus terjadi dalam diri Maria tepat sebelum inkarnasi untuk membuatnya layak menjadi bunda firman yang berinkarnasi. Bapak-bapak gereja tidak percaya.
bahwa Maria dilahirkan tanpa dosa. Mereka percaya bahwa untuk layak mengandung Sang Juru Selamat, Sang Firman Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal, memang ada anugerah khusus yang diberikan kepada Maria sebagai preparation, sebagai persiapan. Tapi persiapan itu terjadi persis sebelum dia hamil, dia mengandung bayi itu. Itu tidak terjadi melalui kelahirannya tanpa dosa asal. Jadi Scott Hahn bilang itu bapak-bapak gereja yang ngajarin dia membaca begitu, bapak gereja yang mana? Makanya saudara-saudara, saya berharap saudara tetap belajar sesuatu meskipun mungkin saudara tidak setuju dengan kesimpulan ini. Tapi saya tidak ingin bikin kesimpulan bagi saudara. Saudara yang saudara lihat saya presentasikan bagi saudara itu semuanya adalah data. In fact saudara bisa cek sendiri. Semua kutipan yang tadi saudara bisa baca online di internet. Semua kutipan yang tadi. Kecuali homili dari siapa tadi ya. Dari Origenes. Homili on Luke itu saudara tidak temukan online. Tapi itu ada di dalam buku yang saya kutip bagi saudara. Ini bukan parafrase tapi terjemahan. Diterjemahkan oleh orang Katolik juga. Ini bahkan saudara lihat. Belakangnya ada SJ itu. Serikat Yesus itu. Itu dari Jesuit itu. Oleh Joseph Linhart. Homilies on Luke. Dan itu diterbitkan oleh The Catholic University of America Press tahun 2009. Saudara baca di homili 17.6 dan di dalam buku itu ada di halaman 73. Itu Origenes bilang begitu. Saya tidak ngarang. Jadi semua yang dilakukan Scott Hahn dengan tipologi itu adalah lucu-lucuan. Itu karangannya sendiri. Tidak ada dasarnya untuk membuat tipologi itu. Tapi dia karena sudah punya doktrin, kemudian dia cari-cari dukungan karena memang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Kita menghargai doktrin ajaran dari saudara-saudara kita Katolik Roma. Tetapi tentu ada perbedaan walaupun memiliki kesamaan terkait dengan doktrin utama Allah Tritunggal Maha Kudus dan Duinatur Kristus. Tetapi pandangan terkait dengan Maria, kelihatannya ada perbedaan signifikan antara Kristen Protestan dengan Katolik Roma. Ya, saya pikir kita menghargai keperbedaan tersebut. Memang salah satu prinsip yang tidak bisa diabaikan atau dipandang sebelah mata oleh siapapun, baik dari kalangan Kristen Protestan maupun dari Katolik. Kristen Protestan memiliki satu penekanan utama ketika hendak membangun sebuah doktrin atau ajaran. Harus ada ayat eksplisit yang tanpa multitafsir bersumber dari data dan fakta Alkitab. Saya setuju dengan penjelasan dari Dr. Dekinggadas tadi. Salah satu titik kelemahan ketika membangun sebuah doktrin adalah ketika doktrinnya sudah dirumuskan dulu atau ketika doktrinnya sudah disimpulkan dulu, beginilah yang benar atau inilah doktrin ajaran yang benar yang harus kita pegang dan percayai. Kemudian kita berupaya mencari ayat-ayat firman Tuhan yang kira-kira mendukung doktrin ajaran yang telah terlebih dahulu disimpulkan. Membangun doktrin ajaran seperti ini sangat berbahaya, menuju kepada kekeliruan, kesesatan, dan kesalahan. Kita memang harus sangat hati-hati dalam membangun doktrin kalau sampai hal itu lepas dari data dan fakta Alkitab. Kenapa demikian? Karena Rasul Paulus
kepada jemaat Korintus maupun kepada jemaat Galatia, mengingatkan dengan sangat jelas adanya Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Bahkan di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 9, Rasul Paulus memberikan konfirmasi penegasan, barang siapa yang memberitakan Injil yang lain, yang berbeda dengan Injil yang diberitakan para rasul, walaupun yang memberitakannya adalah malaikat, maka terkutuklah ia. Ini menunjukkan sikap tegas dari Rasul Paulus, termasuk juga nanti para rasul yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang perlu kita perhatikan, sejak awal Allah menciptakan manusia, tidak pernah diciptakan dengan maksud dan tujuan agar jatuh ke dalam dosa. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dengan maksud dan tujuan untuk hidup dalam kekekalan di persekutuan yang karib dengan Allah. Tidak akan mengalami kematian. Tetapi Allah memberikan perintah kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman. Jangan kamu makan, sebab pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Kita tahu bersama Adam dan Hawa pada akhirnya memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, sehingga menimbulkan kematian kepada mereka. Tentu kita tahu bersama kematian dalam perspektif Kristen minimal ada 3. Kematian jasmani, terpisah roh dari tubuh. Dengan kata lain, roh meninggalkan tubuh. Kematian rohani, terputus relasi hubungan yang karib antara Allah dengan manusia oleh karena dosa yang memisahkannya. Serta kematian kekal, terpisah dari Allah dan hadiratnya secara kekal. Realita kenyataannya ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, detik itu juga mereka mengalami kematian rohani, terputus atau terpisahnya relasi yang sempurna antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah akibat dari ketidaktaatan mereka. Saat ini kita tidak bisa ketemu dengan Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka mengalami kematian. Itu akibat dari dosa ketidaktaatan. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita tidak bertemu dengan Bunda Maria. Walaupun saudara-saudara kita dari luar Kristen Protestan mengatakan bahwa Bunda Maria dibangkitkan dan telah naik ke sorga. Iya, kita hargai doktrin ajaran yang seperti itu. Tapi Alkitab memang tidak pernah menjelaskan hal itu secara eksplisit dan terang benderang. Tetapi yang jelas, Maria itu mengalami kematian. Kalau Maria mengalami kematian, berarti itu salah satu bukti bahwa Maria juga dilahirkan dengan dosa asal. Memang Alkitab memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Memang yang berkata di dalam ayat ini adalah Daud. Tapi ayat ini tidak hanya berlaku bagi Daud yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, tapi berlaku juga bagi seluruh umat manusia, bahwa dalam kesalahan kita diperanakkan dan dalam dosa kita dikandung oleh ibu kita. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak.
Di sini ada penekanan semua orang telah menyeleweng. Bahkan ditegaskan di dalam ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka fakta Alkitab ini tidak bisa dikesampingkan Bunda Maria. Karena apa? Karena ayat ini mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12, 17 sampai 19. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saya yakin Bunda Maria juga orang. Makanya Bunda Maria juga memiliki dosa asal. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Saudara dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini memberikan konfirmasi penegasan kepada kita bahwa memang tidak bisa dipungkiri semua orang kecuali Yesus pasti dilahirkan dengan adanya dosa asal mulai dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Menarik untuk kita renungkan bersama perkataan Bunda Maria berupa nyanyian pujian dari Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saya pikir Bunda Maria kalau tidak memiliki dosa asal, pastilah tidak membutuhkan Allah sebagai juru selamatnya. Tapi realita kenyataannya ketika Maria mengagungkan Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Berarti Bunda Maria juga mengakui Allah sebagai juru selamatnya. Seseorang yang membutuhkan juru selamat atau mengakui Allah juru selamatnya, berarti dia orang yang memiliki dosa asal. Ada yang menyimpulkan demikian. Jika Maria berdosa, maka anak yang dikandung yaitu Yesus Kristus juga berdosa. Saya pikir untuk menjawab hal ini, hal yang perlu kita pikirkan yang pertama, Maria mengandung bukan dari benih Yusuf yang adalah suami secara hukum, tapi mengandung oleh karena karya cipta Roh Kudus di dalam rahim Maria. Kemudian di sisi lain kita perlu juga memikirkan atau merenungkan, apakah Allah tidak berkuasa menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, dan roh Bunda Maria sebelum mengandung Yesus Kristus di rahimnya? Adalah hal yang sangat mungkin. Allah di dalam karya dan kuasanya dengan maksud dan rencananya yang besar memberikan karunia-Nya kepada Bunda Maria ketika rahimnya hendak dipakai untuk melahirkan juru selamat, yakni Yesus Kristus.